Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Salsabila dengan NIM 160262265, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan UAS tentang perkembangan peserta didik yang berjudul tentang permasalahan perkembangan pada anak usia dini. Dosen pengajar yaitu Ibu Eka Fitri Novita Sari. Yang pertama ada pengertian masalah anak. Permasalahan anak adalah sesuatu yang mengganggu hidup anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Secara garis besar, masalah yang dihadapi anak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal terdiri dari masalah fisik dan psikis. Sedangkan eksternal masalah yang terdiri dari masalah sosial. Permasalahan anak dalam pendidikan. Yang pertama ada permasalahan pendidikan. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dengan kata lain, atau kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Yang kedua ada masalah pemerataan pada pendidikan. Menurut KBBI, kata pemerataan berasal dari kata rata yang berarti bisa meliputi seluruh bagian, bisa tersebar ke seluruh penjuru, dan bisa sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Yang ketiga, ada masalah mutu pendidikan. Pendidikan bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Yang keempat, ada solusi permasalahan pelayanan pendidikan. Bisa memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak sekolah, bisa penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk tidak membangun, dan bisa penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran informasi. Jenis-jenis permasalahan anak usia dini. Yang pertama ada permasalahan fisik. Permasalahan dalam perkembangan fisik motorik. Pola perubahan yang cenderung berbeda pada setiap anak menyebabkan pertumbuhan fisik anak-anak tampak berbeda satu sama lain. Pertumbuhan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi proses perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat, syaraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Sebagian waktu anak dihabiskan dengan bergerak dan kegiatan. Bergerak ini akan sangat menggunakan otot-otot anak yang ada pada tubuhnya. Berikutnya ada gangguan panca indera. Ada cacat tubuh, ada obesitas, ada gangguan gerak peniruan, ada gangguan bahasa, ada kidal, ada hiperaktif, dan ada kekurangan gizi. Yang kedua ada psikososial. Permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang tua, orang dewasa, ataupun lingkungan pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian, permasalahan anak dalam bidang sosial juga berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial yang meliputi perilaku-perilaku sebagai berikut. Yang pertama ada diseleksia, yang kedua ada diskalkulia, yang ketiga ada inteligensi, yang keempat ada berbohong, yang kelima ada emosi. Berikutnya ada jenis-jenis permasalahan anak usia dini. Yang pertama ada permasalahan anak usia dini secara makro, yaitu permasalahan suatu hal yang akan mengganggu kehidupan anak mencakup pada permasalahan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, contohnya lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga. Berikutnya ada permasalahan anak usia dini secara mikro. Permasalahan anak usia dini secara mikro adalah suatu hal yang akan mengganggu kehidupan anak, mencakup pada permasalahan pembelajaran dan perkembangan anak yang dipengaruhi oleh masalah fisik, psikis yang timbul dari dalam diri anak, contohnya masalah fisik dan psikis.
Di sini saya akan jelaskan tentang lingkungan sekitar makro, yaitu tingkah laku agresif, individual, pemalu, manja, perilaku berkuasa maupun perilaku merusak. Dan yang kedua ada lingkungan keluarga mikro, yaitu cara orang tua mendidik anak dan suasana rumah anak. Berikutnya ada lingkungan sekitar makro, itu tingkah laku agresif. Apa sih contohnya? Tingkah laku agresif yaitu tingkah laku menyerang balik secara fisik ataupun psikis. Misalnya anak tuh melawan kepada teman sebayanya. Yang kedua ada menyendiri. Anak yang menyendiri cenderung tidak mau bergabung dengan lingkungannya. Berikutnya ada anak yang pemalu. Sifat pemalu akan menjadi masalah cukup serius karena akan menghambat kehidupan anak. Berikutnya ada manja. Anak yang manja itu biasanya merupakan cerminan dari didikan orang tuanya. Berikutnya ada anak berperilaku berkuasa. Anak cenderung suka memerintah ataupun mengancam dan memaksa teman-temannya untuk melakukan apa yang dia perintah, harus mau pokoknya. Berikutnya ada perilaku merusak. Anak yang berperilaku merusak, ia akan senantiasa merusak barang-barang yang ada di sekitarnya di saat keinginannya tidak terpenuhi dengan baik. Berikutnya ada lingkungan keluarga, yaitu cara orang tua mendidik. Orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya ataupun tak acuh dalam mendidiknya dapat menyebabkan anak tidak tahu, kurang berhasil dalam pendidikannya. Yang kedua ada suasana rumah. Suasana rumah yang begitu tegang, gaduh, sering terjadi pertengkaran akan menyebabkan anak menjadi bosan ataupun tidak nyaman di rumah sehingga lebih memilih keluar dari rumah. Berikutnya ada fisik dan psikis mikro. Yang pertama ada fisik dulu deh, saya akan bahas, yaitu gangguan panca indera, cacat tubuh, kegemukan, kidal, gangguan kesehatan, hiperaktif, dan ngompol. Yang kedua ada psikis mikro, yaitu gangguan konsentrasi anak, inteligensi, dan berbohong. Berikutnya ada fisik. Fisik ada gangguan panca indera. Ini akan sangat berpengaruh terhadap anak. Tentu itu mengganggu pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua ada cacat tubuh. Cacat tubuh yang dialami anak usia dini merupakan bawaan dari lahir, sehingga ia bisa saja dihina karena kecacatan tubuhnya. Berikutnya ada kegemukan. Biasanya hal ini disebabkan karena gizi yang berlebihan pada anak tersebut. Anak yang mengalaminya akan menjadi keterbatasan dalam bergerak sehingga malas bergerak. Yang berikutnya ada kidal. Kidal muncul karena kebiasaan anak dalam menggunakan tangan kirinya untuk melakukan aktivitasnya dari semenjak ia lahir ataupun memegang sesuatu benda. Berikutnya ada gangguan kesehatan. Maksudnya adalah penyakit yang sering terjadi seperti batuk, pilek, demam, diare, dan lain-lain. Berikutnya ada anak hiperaktif. Hiperaktif ini biasanya terjadi karena terjadi kerusakan otak ataupun otak tidak dapat berfungsi dengan baik dan bisa juga faktor dari lingkungan lain. Berikutnya ada ngompol. Ini biasanya dianggap remeh permasalahan ini. Jika anak sudah berusia lebih dari 3 tahun tetapi tetap ngompol, masih buang air di tempat sembarangan, itu adalah tidak bagus. Berikutnya ada psikis. Psikis itu ada gangguan konsentrasi, yaitu sebagai gangguan dalam perkembangan baca dan tulis anak dalam belajar. Berikutnya ada inteligensi, kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi atau kemampuan yang harus dimiliki pada rata-rata usia anak tersebut. Berikutnya ada berbohong. Penyebab berbohong adalah kekerasan dari orang tua dan para pendidik yang mengakibatkan anak itu berbohong karena ingin terhindar dari sebuah hukuman ataupun omelan. Berikutnya ada permasalahan belajar. Kesulitan belajar pada anak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan anak dalam taraf hasil belajar yang sudah ditentukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam program kegiatan belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Beberapa indikator dan jenis kesulitan belajar yang mungkin dialami anak adalah sebagai berikut. 1. Disleksia, 2. Diskalkulia, dan 3. Disgrafia. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi permasalahan perkembangan. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya pada anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu atau anak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar seperti lingkungan tempat anak berada, keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Berikutnya ada faktor internal. Saya akan jelaskan beberapa faktor internal secara umum, antara lain kesehatan menurun yang memiliki resiko terhadap perkembangan fisik motorik anak, yang kedua kelainan pada sistem otak, dan yang ketiga kecerdasan. Itu adalah faktor internal yang mempengaruhi perkembangan anak. Berikutnya ada fisik dan psikis. Yang kedua ada faktor eksternal. 1. Keluarga sangat berpengaruh perkembangan anak karena keluarga adalah pijakan dasar anak-anak untuk tumbuh sehingga mempunyai andil besar dalam perkembangan anak tersebut. Selain itu, pola asuh orang tua dan keadaan sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kedua ada lingkungan sekolah, meliputi cara mengajar guru dan proses belajar mengajar yang diterapkan oleh sekolah. Yang ketiga, masyarakat meliputi teman sepermainannya atau teman sebaya yang dapat mempengaruhi perkembangan anak karena lingkungan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter seorang anak. Yang keempat ada media, sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, terlebih lagi media televisi yang menyajikan berbagai macam hiburan yang tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan anak. Berikutnya ada contoh permasalahan anak usia dini. Yang pertama, ada anak terlantar secara ekonomi. Yang kedua, anak korban broken home. Yang ketiga, anak salah asuhan. Yang keempat, anak dalam lingkungan kurang baik. Yang kelima, anak korban kekerasan. Berikutnya, teori sudut pandang yang kita ambil dari tema permasalahan ini adalah teori psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Mengapa demikian? Sebelum lanjut ke inti materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan teori psikososial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikososial. Kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang yang tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat sosial. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson hampir mirip dengan teori mirip Sigmund, yaitu aspek psikososial adalah faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak hingga lanjut usia. Berikutnya ada teori perkembangan sosial. Menurut Erik Erikson, disebut juga perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial, pengaruh lingkungan sosial pada perkembangan ego yang selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang dapat kita terapkan dalam berinteraksi. Berikutnya, menurut Erik Erikson, sebagian ego bersifat tak sadar. Ada 3 aspek ego yang sering berhubungan, yaitu ada body ego. Body ego itu ego badan, yaitu mengacu pada pengalaman-pengalaman dengan tubuh kita, yaitu cara memandang fisik diri kita sebagai sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua ada ego ideal, mewakili gambaran yang kita miliki terhadap diri kita sendiri dibandingkan dengan apa yang kita capai diri ideal. Yang ketiga ada ego identity, gambaran yang kita miliki terhadap diri kita sendiri dalam ragam peran sosial yang kita mainkan. Berikutnya ada permasalahan psikososial pada anak usia dini. Masalah sosial emosional anak, yaitu permasalahan sosial emosional anak juga berasal dari dalam dirinya dan berhubungan dengan orang lain atau orang sekitarnya. Yang kedua ada kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif
dan rangsangan fisiologi, misalnya bernafas cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Kecemasan ini timbul pada situasi sebagai reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai ancaman. Yang ketiga ada agresivitas. Agresivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah ataupun permusuhan ataupun tindakan kekerasan fisik, verbal ataupun menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh mengancam, merendahkan. Perilaku agresif yang dikategorikan tidak wajar ini apabila perilaku tersebut menetap bahkan sampai mengganggu lingkungannya. Berikutnya ada perkembangan berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan ini tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang terketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter anak. Konflik ini biasanya berpengaruh positif dan negatif. Berikutnya ada tahapan perkembangan psikososial. Yang pertama ada kepercayaan dan ketidakkepercayaan, biasanya dari usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini harus belajar menumbuhkan kepercayaan pada orang lain, contohnya anak kepada ibunya. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini, maka ia akan menjadi anak yang mudah takut dan rewel. Yang kedua ada otonomi versus malu-malu dan ragu-ragu. Itu usianya dari 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar kemandirian atau otonomi seperti makan dan minum sendiri. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini karena selalu ditegur dengan kata-kata kasar ketika proses belajar, maka anak akan menjadi pribadi yang pemalu dan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah. Itu usianya dari 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki gagasan berupa ide-ide sederhana. Jika anak mengalami kegagalan pada tahap ini, maka ia akan terus merasa bersalah dan tidak mampu menampilkan dirinya sendiri dengan pede. Berikutnya ada usia sekolah 6 sampai 11 tahun. Industri ataupun inferiority, yaitu lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu dengan sendiri. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase ini, jika berhasil melewatinya, akan merasa kompeten. Sebaliknya, yang gagal akan merasakan inferior. Berikutnya adalah respon peserta didik ataupun respon guru dalam menghadapi anak usia dini yang bermasalah. Yang pertama, harus peka terhadap emosi anak. Yang kedua, tidak bingung atau cemas menghadapi anak. Yang ketiga, tidak meremehkan perasaan anak. Yang keempat, tidak memerintahkan apa yang harus dirasakan oleh anak. Guru tidak boleh merasa harus membereskan semua permasalahan anak. Yang keenam, ada berempati dengan kata-kata yang menyejukkan. Berikut adalah penanganan masalah perkembangan pada peserta didik ataupun anak. Yang pertama, penanganan masalah anak dapat dilakukan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu 1. Ada identifikasi kasus, yakni upaya untuk menandai subjek anak yang diperkirakan mengalami masalah. Yang kedua ada identifikasi masalah, yaitu upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Yang ketiga ada diagnosis, merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Yang keempat ada prognosis, yaitu langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Yang kelima ada treatment, merupakan upaya pemberian bantuan itu sendiri. Yang keenam ada tindak lanjut, dilakukan secara bentuk evaluasi supaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan bisa tercapai.
Dan pendapat saya sendiri adalah perkembangan sosial ialah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan sekitar serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Jika seorang anak mampu mengatasinya, maka pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut menjadi optimal. Dan sebaliknya, jika anak tidak mampu untuk mengatasi permasalahan dan belum memahami keadaan di sekitarnya, maka ia tidak akan bertumbuh kembang dengan baik. Sekian dari penjelasan saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.